didefinisikan sebagai kondisi harian gejala alam seperti suhu, curah hujan, tekanan udara, dan angin. Cuaca bisa diamati dan dirasakan setiap hari. Unsur cuaca yaitu matahari, angin, dan hujan adalah dasar kehidupan. Tapi kadang cuaca menjadi tidak bisa diprediksi. Cuaca bisa menjadi lebih kuat dan lebih keras. Angin menjadi tornado, hujan berubah menjadi badai. Ketika cuaca jadi lebih kuat dan keras, maka bencana alam adalah hasil akhirnya. Cuaca hujan deras terus menerpa wilayah Jakarta. Hujan salju yang melanda Tokyo, Jepang dan sekitarnya melukai tak kurangnya 900 orang. Di penghujung tahun 2012, sejumlah negara di dunia mengalami berbagai macam bencana alam. Medio Desember 2012, sejumlah daerah di Filipina dihantam badai Bopa. Terjangan badai mengakibatkan puluhan warga terluka karena tertimpa bangunan rumah dan pohon. Sementara jumlah korban tewas akibat terkena terjangan badai Bopa di Filipina mencapai 283 jiwa. Bencana alam juga melanda wilayah Cina. Di Provinsi Xinjiang, Cina, hantaman badai salju melumpuhkan aktivitas warga. Kondisi berbeda dirasakan oleh penduduk Australia di awal tahun 2013. Di Australia, musim panas kali ini membawa hawa panas yang luar biasa. Menurut catatan Biro Meteorologi New South Wales, hawa panas itu mencapai angka 43 derajat Celcius. Di tanah air, cuaca ekstrim yang terjadi menyebabkan banjir di sejumlah daerah. Bahkan, ibu kota Indonesia sempat dibuat lumpuh oleh bencana banjir akibat cuaca ekstrim pada 17 Januari 2013. Lantas pernahkah Anda berpikir dan menyadari apa yang sedang terjadi pada bumi yang kita tempati ini? Yang perlu dicermati adalah fakta bahwa bumi kita sedang mengalami perubahan iklim. Bencana alam yang terjadi merupakan indikasi bahwa perubahan iklim sedang terjadi. Iklim didefinisikan sebagai rata-rata cuaca yang terjadi pada kurun waktu tertentu, biasanya selama lebih dari 30 tahun. Dengan demikian, perubahan iklim diartikan sebagai perubahan pola keadaan cuaca rata-rata dunia. Akibat perubahan itu, suatu daerah mungkin mengalami pemanasan, tetapi daerah lain mengalami pendinginan yang tidak wajar. Perubahan iklim juga menciptakan fenomena cuaca yang kacau, termasuk curah hujan yang tidak menentu, cuaca ekstrim, arah angin yang berubah drastis, dan masih banyak lagi. Perubahan iklim sendiri sebenarnya bukanlah hal baru. Iklim global sudah selalu berubah-ubah. Jutaan tahun yang lalu, sebagian wilayah dunia yang kini lebih hangat dahulunya merupakan wilayah yang tertutupi oleh es. Namun yang baru adalah bahwa perubahan iklim yang ada saat ini dan yang akan datang dapat disebabkan bukan hanya oleh peristiwa alam, melainkan lebih karena berbagai aktivitas manusia. Gaya hidup manusia modern mempunyai dampak negatif yang besar terhadap lingkungan. Sebagai contoh sederhana adalah penggunaan bahan bakar bensin untuk kendaraan bermotor. Ternyata penggunaan bensin adalah salah satu bentuk sumbangsi atau pencetus bagi perubahan iklim.
Gas karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan oleh knalpot kendaraan bermotor adalah penyumbang emisi gas terbanyak di udara, yaitu sebesar 75%. Kendaraan bermotor yang mengkonsumsi bahan bakar minyak sejumlah 8 liter per 100 km dan menempuh jarak 16.000 km akan mengemisikan 3 ton karbon dioksida per tahunnya dan memicu terjadinya pemanasan global. Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi sebagai akibat dari efek rumah kaca. Efek rumah kaca sendiri bisa dijelaskan sebagai berikut. Sumber energi yang berasal dari matahari, ketika energi ini tiba di permukaan bumi, ia berubah dari cahaya menjadi panas yang menghangatkan bumi. Permukaan bumi akan menyerap sebagian panas dan memantulkan kembali sisanya. Namun sebagian panas tetap terperangkap di atmosfer bumi akibat menumpuknya jumlah gas rumah kaca menjadi perangkap gelombang radiasi ini. Akibatnya panas tersebut akan tersimpan di permukaan bumi. Keadaan ini terjadi terus-menerus sehingga mengakibatkan suhu rata-rata tahunan bumi terus meningkat. Efek rumah kaca sendiri sebenarnya sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup yang ada di bumi. Karena tanpa efek rumah kaca, bumi akan menjadi sangat dingin. Dengan suhu rata-rata sebesar 15 derajat Celcius, bumi sebenarnya telah lebih panas 33 derajat Celcius dari suhunya semula. Jika tidak ada efek rumah kaca, suhu bumi akan mencapai minus 18 derajat Celcius, sehingga es akan menutupi seluruh permukaan bumi. Sebaliknya, apabila gas-gas tersebut telah berlebihan di atmosfer, akan mengakibatkan pemanasan global. Gas-gas itu juga yang menyebabkan lapisan ozon rusak. Padahal, lapisan ozon berfungsi menyerap sinar ultraviolet yang berlebihan, sehingga dapat mencegah makhluk hidup di bumi terkena kanker kulit dan mencegah rusaknya tanaman dan biota di perairan. Wilayah Kutub Utara hingga akhir tahun 2012 mengalami pemanasan 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan wilayah lain di seluruh planet bumi. Para ilmuwan dari Columbia University Amerika Serikat menemukan data bahwa suhu di kawasan Kutub Utara tahun 2012 adalah yang tertinggi sepanjang 1.800 tahun terakhir. Sementara Kutub Selatan meraih rekor temperatur tertinggi sepanjang sejarah pada 25 Desember 2011. Data Space Science and Engineering Center di University of Wisconsin-Madison menyatakan bahwa suhu Kutub Selatan saat itu mencapai minus 12,3 derajat Celcius. Meski temperatur itu agak tidak lazim untuk disebut sebagai temperatur yang panas, tetapi angka itu merupakan suhu terpanas di Kutub Selatan. Sebagai gambaran, suhu terdingin di kawasan tersebut mencapai sekitar minus 82,8 derajat Celcius yang terjadi pada 23 Juni 1982. Kenaikan suhu bumi 1 derajat Celcius cukup untuk meningkatkan frekuensi peristiwa-peristiwa cuaca ekstrim. Bisa berkaca pada peristiwa kepunahan massal dalam sejarah bumi. Kepunahan massal yang menyapu bersih seluruh spesies di muka bumi ini terjadi pada masa akhir era Permian, pada sekitar 250 juta tahun lalu. Penelitian bersama oleh University of Leeds di Inggris, University of Geoscience di China, dan University of Erlangen-Nuremberg di Jerman menyimpulkan bahwa alasan terjadinya kepunahan itu akibat suhu bumi yang terlalu panas bagi makhluk hidup yang tinggal di dalamnya untuk bisa bertahan. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana sebenarnya pemanasan global kemudian bisa menyebabkan bencana? Contoh kasus pada bencana banjir. Peningkatan suhu bumi mempengaruhi terhadap peningkatan intensitas hujan. Melimpahnya uap air dari laut adalah sebagai akibat temperatur air laut yang makin hangat karena pemanasan global. Pasokan uap air bertambah hingga curah hujan turun dengan intensitas tinggi. Akibatnya, bencana banjir pun terjadi. Kita kan satu rantai besar nih,
kita sebenarnya satu rantai besar. Kalau diajarin dulu kan ada rantai makanan, rantai apa gitu. Nah, karena salah satunya rusak, salah satu yang nggak dipelihara, otomatis tuh nyambung semuanya. Sama kayak, oke, gue tidak memelihara yang namanya pohon. Gue tidak memelihara yang namanya pohon. Otomatis satu kota jadi lebih panas, udara juga nggak bersih karena penyerapan udah mulai dari CO2 dan O2-nya itu juga nggak balance. Ya semuanya sih. Percayakah Anda bahwa hamparan air di daerah Demak, Jawa Tengah ini dulunya adalah sebuah daratan? Ya, benar, sebuah daratan, sebuah desa tepatnya. Desa bernama Bedono di daerah Demak, Jawa Tengah ini sebagian besar wilayahnya tenggelam karena air laut. Hampir 70% tanah di desa Bedono ini terendam air laut karena erosi air laut. Akibatnya sekitar 2.000-an warga desa Bedono terpaksa mengungsi karena rumah dan tanah yang mereka tinggali berubah menjadi air laut. Kenaikan permukaan air laut sendiri merupakan dampak dari pemanasan global dan perubahan iklim. Bencana banjir besar yang terjadi di Jakarta pada Januari 2013 lalu, salah satu faktor penyebabnya adalah kenaikan permukaan air laut. Permukaan air laut di utara Jakarta menunjukkan angka 200 cm atau siaga 2 pada saat itu. Angka normal ketinggian permukaan laut di utara Jakarta adalah 110 cm. Akibatnya aliran air hujan ke utara Jakarta tersendat. Jadi bisa dikatakan perubahan iklim dan pemanasan global punya porsi yang menyebabkan banjir. Kondisi serupa juga mengancam kepulauan di Indonesia. Menurut analisis bersama Departemen Kelautan Perikanan RI dan PBB pada tahun 2030, sekitar 2.000 pulau kecil di Indonesia terancam lenyap sebagai dampak dari kenaikan air laut. Secara global, kenaikan muka air laut bumi mencapai 3 mm per tahun, sedangkan di Indonesia mencapai 2 hingga 8 mm per tahun. Kenaikan air laut sangat berhubungan dengan kenaikan suhu global. Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC memprediksi peningkatan suhu rata-rata global akan meningkat antara 1 derajat Celcius hingga sekitar 6 derajat Celcius antara tahun 1990 hingga 2100. Hal tersebut dikarenakan laju pemanasan global yang semakin cepat, terutama karena polusi dan dampak industrialisasi. Meningkatnya suhu global akan membuat lapisan es di kutub utara dan selatan bumi mencair lebih cepat. Es yang mencair itu yang akan membuat tingkat permukaan air laut naik secara drastis. Hasil studi terbaru menunjukkan lelehan es di Greenland dan kutub selatan telah menyumbang hampir setengah inci kenaikan permukaan air laut dunia sejak tahun 1992. Es di atas Greenland atau kutub utara sendiri volumenya diperkirakan mencapai 2,85 juta kilometer kubik. Bila semua es tersebut mencair, maka bumi akan mengalami kenaikan permukaan air laut sekitar 7 meter. Sementara jika semua es di kutub selatan yang diperkirakan volumenya 30 juta kilometer kubik mencair, tingkat permukaan air laut bisa naik mencapai kurang lebih 70 meter. Sebuah kondisi yang membahayakan umat manusia karena dapat menenggelamkan sebuah pulau bahkan negara. Apabila temperatur global terus meningkat hingga 6 derajat Celcius, maka 95% dari seluruh spesies bumi akan musnah. Salah satunya adalah karena peningkatan suhu bumi akan memicu terjadinya cuaca ekstrim sebagai akibat berubahnya mekanisme alam. Yang kemudian terjadi adalah semua makhluk akan musnah karena topan besar, banjir, dan bencana alam lain akibat cuaca ekstrim. Sementara gas hidrogen sulfida dan bola api metana yang muncul dari proses mencairnya sejumlah besar lapisan es abadi permafrost di kutub akan membakar permukaan bumi dengan kekuatan seperti bom atom. Organisme yang dapat bertahan dalam kondisi seperti itu hanyalah bakteri.
Sekarang mari kita lihat perkembangan saat ini. Jumlah hilangnya es di Kutub Utara jauh lebih pesat dibandingkan jumlah pertumbuhan lapisan es di Kutub Selatan. Pada September 2007, National Center for Scientific Research mengukur bahwa lapisan es yang hilang mencapai 1,17 juta kilometer persegi atau sekitar 10 kali luas Pulau Jawa. Yang paling fatal adalah musnahnya manusia itu sendiri, salah satunya, dan makhluk-makhluk hidup yang lain. Jadi estimasi kita, kalau kita tetap seperti ini, selama 1 abad kemudian sampai 2100, suhu bumi itu bisa naik antara 2 sampai 5 derajat Celcius. Kalau itu naik 5 derajat Celcius, maka makin sedikit sebenarnya manusia yang bisa hidup menyesuaikan dengan kenaikan suhu itu sendiri. Jadi secara sederhana sebenarnya kita memerangi pemusnahan manusia itu sendiri. Jadi kalau para pendaki mungkin beberapa tahun lagi sudah tidak lagi bisa mendaki Gunung Everest. Hal ini dikarenakan gletser di Everest yang berangsur mencair akibat pemanasan global. Es dan salju yang mencair membuat rute pendakian tidak stabil dan lebih sulit dilalui. Namun yang jauh lebih penting dari itu adalah jika gletser terus mencair hingga akhirnya hilang, kekeringan akan dapat melanda Asia dalam beberapa dekade mendatang. Gletser yang mencair akan mengakibatkan hilangnya sumber air 10 sungai besar yang bersumber di Everest hingga akhirnya menjadi kering. Kondisi tak jauh berbeda juga terjadi puncak tertinggi Asia dan Afrika, yaitu Kartens, Piramid, dan Kilimanjaro. Meningkatnya temperatur dunia yang disebabkan oleh pemanasan menyebabkan volume salju yang menguap lebih banyak. Ini juga yang menyebabkan berkurangnya frekuensi hujan salju dan membuat awan yang melindungi puncak-puncak gunung tertinggi menipis, sehingga lebih banyak salju yang menguap. Masih bisa dipakai kan, nggak perlu gunakan plastik. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak pemanasan global? Yang bisa kita lakukan adalah menekan hal-hal yang bisa memicu pemanasan bumi. Kita bisa mulai dari diri kita sendiri dan lingkungan sekitar kita, mulai sekarang juga. Ya, sekarang juga. Karena dampak pemanasan bumi akan terus berlangsung tanpa menunggu respon dari Anda. Dimulai dari rumah kita masing-masing, menggunakan pendingin ruangan sudah saatnya kita batasi. Pendingin ruangan menyedot 36% dari energi total dunia. Dengan mengurangi suhu penyejuk ruangan hingga 2 derajat Celcius dari suhu terendah, emisi karbon dioksida berkurang sebanyak 1 ton per tahun. Setiap kali kita mencuci dengan mesin menggunakan deterjen bubuk, sekitar 800 gram emisi CO2 dihasilkan. Pemakaian kantong plastik juga harus mulai kita batasi. Penggunaan kantong plastik oleh masyarakat dunia adalah hampir mencapai 1 juta plastik per menit. Padahal bumi membutuhkan waktu 500 tahun untuk mengurai sampah plastik. Selain itu, apabila kita sering memakai styrofoam sebagai wadah makanan atau minuman kita, maka mulai sekarang Anda harus menguranginya. Dibutuhkan 3,2 gram bahan bakar dari fosil untuk membuat sebuah gelas dari styrofoam. Dengan mengurangi wadah styrofoam sebanyak 10%, kita bisa menyelamatkan atmosfer sebanyak 600 kg CO2 per tahun.
Sampah yang Anda hasilkan pun sudah saatnya dikurangi secara drastis. Sampah menghasilkan emisi berupa gas metana. Diperkirakan 1 ton sampah dapat menghasilkan sekitar 50 kg gas metana. Gas metana sendiri merupakan salah satu penyumbang emisi yang dapat berdampak pada pemanasan global. Air juga merupakan hal penting dalam kehidupan sehari-hari Anda yang harus mulai dihemat. Konsumsi air berlebihan akan semakin menipiskan persediaan air dunia, sehingga memicu munculnya beragam bencana. Untuk dapat menghemat air, sebenarnya ada cara sederhana yaitu bisa dilakukan dengan meniru cara yang dilakukan oleh masyarakat Brazil, yaitu buang air kecil sambil mandi. Riset memperkirakan setiap rumah tangga dapat menghemat lebih dari 4.000 liter air dalam setahun dengan menggunakan kebiasaan orang Brazil. Selain itu, dalam urusan berkendara, seharusnya sudah saatnya kita memilih bahan bakar yang ramah lingkungan. Menggunakan AC mobil pun perlu dicermati secara bijak, karena konsumsi energi AC mobil ketika mobil berada dalam keadaan macet bisa mencapai 20% dari keseluruhan energi.